ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua semangat pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Petugas hadir. Ready. Berhalangan hadir, kita doakan semoga Nesya lekas sembuh, bisa kumpul kembali. Kita melakukan teknik pernapasan mindfulness. Ini adalah agar kalian lebih fokus pada hari ini. Kita mulai 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan, perlahan dari mulut. Sekali lagi anak-anak, 1, 2, 3. Oke, boleh dibuka matanya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan mindfulness? Lebih fokus? Sudah siap menuntut pelajaran hari ini? Iya. Hari ini lagu yang akan kita nyanyikan adalah dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Dari Sabang sampai Merauke, bernyanyi pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Insan ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari saling bersahabatan, rukun sama teman. Masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Indonesia. Keren, masih ingat. Nah, kamu juga ingin bertanya, siapa yang masih ingat letak geografis Indonesia? Amira. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kasih tepuk tangan buat anak-anak keren ya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang Indonesia kaya hayatinya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami keanekaragaman hayati dan persebarannya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Melalui pembuatan proyek persebaran fauna, siswa dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di lingkungannya. Amati gambar di bawah ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada gambar tersebut? Ya, Pandu. Ada bebek. Ali? Ada gajah. Pandu? Ada bunga. Kaila, ada pohon. Ya sayang? Ada ikan. Ada makhluk hidup yang kalian temukan tadi merupakan keanekaragaman hayati. Ada yang tahu flora itu apa? Ya, nak? Flora itu bunga. Fauna itu hewan. Tepuk tangan buat Gisel. Keren sekali Gisel hari ini. Flora dan fauna ini kita terbagi menjadi tiga, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, fauna australis. Oke, nah hewan-hewan ini mempunyai ciri khas tertentu. Maka kita sebut ketika fauna yang mendiami asiatis itu kita sebut dengan fauna endemik asiatis. Misalnya, apa mamalia yang besar? Gajah, apa lagi? Ada badak, oke, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Menanam pohon, apa lagi?
Sebelum Bu Kori memberikan tugas selanjutnya supaya kalian makin semangat, kita akan melakukan ice breaking. Siapa yang mau melakukan ice breaking? Proyek kalian hari ini adalah membuat peta persebaran fauna di Indonesia. Bu Kori membawa media pembelajaran. Nah, kira-kira apa ya ini? Yang besar, ada lagi? Oh, ada ini raksasa. Oke, anak-anak, ini terbuat dari kardus bekas yang sudah tidak terpakai. Bu Kori beritahu deng. Tepuk tangan. Hari ini Bu Kori menggunakan media pembelajaran. Kompas Nusantara ini akan membantu anak-anak semua pada hari ini mencari fauna endemik pada tiap provinsi di pulau-pulau Indonesia. Kerjanya adalah seperti ini. Bu Kori akan mencari fauna endemik pada Provinsi Kepulauan Riau. Petunjuk arahnya harus sesuai dengan bulatan di provinsi tersebut. Karena ini Provinsi Kepulauan Riau, jadi Bu Kori arahkan. Nah, Bu Kori akan tahu ibu kota provinsinya apa? Pekanbaru. Flora endemiknya apa? Andalas, Marpaus, Morir. Fauna endemiknya Lasso jauh kembar. Bu Kori minta satu orang untuk mempraktikkan. Siapa yang mau angkat tangannya? Oke, Alif, silahkan. Oke, stop. Di Kalimantan Utara. Sekarang ibu kota provinsinya apa? Tanjung Selor. Nama adatnya? Baloi. Fauna endemiknya? Kasuari. Fauna endemik? Anggrek hitam. Angkat tangan. Sudah paham ya? Oke, Alif, silahkan duduk kembali. Papua Barat. Oke, silakan. Apa nama ibu kota provinsinya? Manokwari. Nama adatnya? Fauna endemiknya? Kasuari. Flora endemiknya? Matoa. Bu Kori kan sudah bagi kalian dalam 5 kelompok. Nanti tugas kalian mencari fauna endemik yang ada di pulau tersebut menggunakan kompas Nusantara. Kayak tadi Papua Barat. Oh, kira-kira sudah dicari Papua Barat fauna endemiknya adalah kasuari. Berarti nanti kamu cari mana burung kasuari di sini. Kamu gunting, kamu tempel sesuai daerah atau provinsinya di sini. Paham? Paham? Oke. Pulau Kalimantan. Tiap kelompok diberi waktu untuk mencari fauna endemik menggunakan kompas Nusantara selama 5 menit. Sepakati waktu. 35 menit. Anak-anak mau berapa? Jadi 35 menit ya. Pengerjaannya 35 menit. Sudah kita sepakati? Sudah. Oke, masing-masing kelompok nanti perwakilan dibagi-bagi. Siapa bagian mencatat? Siapa bagian mencari flora endemik melalui kompas Nusantara? Siapa bagian menempel? Siapa bagian menggunting? Dan siapa bagian presentasi? Oke, silakan diskusikan dulu. Kamu yang lem. Oke, siap. Sudah dibagi tugas semua. Silakan manfaatkan media pembelajaran kompas Nusantara untuk mencari fauna endemik.
Sudah ketemu apa fauna endemiknya? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Lanjutkan kerjaannya, bukan keliling lagi ke tempat lain. Papua Barat. Ini ditempel. Iya, nanti kamu tempel sesuai berdasarkan. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada kesulitan. Sudah rapi semua ya anak-anaknya? Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak. Sudah selesai semua? Sudah. Berarti tahapan kita selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil proyek kalian. Oke, kelompok mana yang mau tampil lebih dahulu? Angkat tangannya. Oke, kelompok Griselda. Kami dari kelompok Jawa akan mempresentasikan hasil proyek kami. Hewan di Jawa Tengah adalah orang Jawa. Tepuk tangan buat kelompok Jawa. Anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Bagaimana proses pengerjaannya? Oke, bagaimana proses pengerjaannya? Apa menemui kesulitan tidak? Kelompok Jawa. Alhamdulillah tidak ada yang sulit dan kerjaan juga cepat. Dari kelompok Sumatera ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Harimau Sumatera dari Sumatera Utara, Kukus dari Sumatera Barat. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok Pulau Sumatera mengenai ini? Oke, Altaf. Pada saat memutar kompas Nusantara karena kompas Nusantara. Sebenarnya seperti bermain juga ya. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Untuk peta persebaran ini pengerjaannya di tiap kelompok tolong dikumpulkan oleh kelompok-kelompoknya taruh di atas meja ini. Ayo, sini. Nanti yang piket hari ini siapa? Oke, nanti bagian piket pajang hasil dari proyek kalian di madi kelas. Ibu sudah melihat hasil karya proyek kalian dan semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Alhamdulillah, Bu Poli rasa kalian sudah memahami tentang persebaran fauna endemik di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sekarang kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Kita refleksi hari ini kita belajar apa saja. Bagaimana perasaan kalian? Oke, bukan tanya dari perasaan dulu. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini? Seperti bermain seperti itu ya, bermain mencari sesuatu. Oke, jadi kita belajar apa saja? Ayo. Flora dan fauna. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor persebaran. Fauna dan flora. Kemudian apa lagi? Pembagian zona wilayah. Ada berapa pembagian zona wilayah? Bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia tadi? Menanam pohon, apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tidak memburu liar hewan-hewan. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan yang hidup di suatu wilayah. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 zona wilayah pembagian flora dan fauna, yaitu Asiatis, Peralihan, dan juga Australia. Anak-anak duduk yang rapi. Kita baca doa sebelum kita pulang. Jangan lupa pesan moral yang selalu perlu ditanamkan adalah mari kita jaga lingkungan supaya tetap bersih. Kita jaga hewan dan tumbuhan yang di lingkungan kita agar tidak punah. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Pandu. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, tadi Bu Poli sudah berikan tugas untuk kalian kerjakan bareng orang tua kalian. Jangan lupa nanti dikerjakan di rumah. Oke, Pandu silakan bantu Bu Poli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
wabarakatuh.